Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA itu terbagi menjadi 2. Ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Kemudian uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kita ke contoh kasus one way ANOVA. Contoh kasusnya, mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat dan yang diminum, yaitu variabel value-nya kelompok pasien 1 itu pasien peminum obat merek X. Kemudian kelompok pasien 2 adalah pasien peminum obat merek Y dan kelompok pasien 3 adalah pasien yang peminum obat merek Z. Nah, ini adalah menguji kesamaan varian atau uji homogenitas pada table test of homogeneity of variances. Pada table test of homogeneity of variances, di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, ini sekarang saya udah buka SPSS-nya. Untuk data di sini itu adalah data yang sebelumnya sudah saya pindahkan ya. Jadi sebelumnya ini data Excel, terus sudah saya pindahin ke SPSS. Nah, sekarang kita ke variable view-nya. Nah, di sini kan ada tekanan darah sama kelompok pasien. Ya kan, tadi di sini. Tuh, ada tekanan darah dan kelompok pasien. Nah, untuk tekanan darahnya di sini udah numerik di type-nya. Sedangkan untuk kelompok pasien ini masih string. Nah, sekarang kita bakal ngeganti type-nya dari yang kelompok pasien ini dari string ke numerik. Kita buka data view.
buka data view, terus kita pilih transform, kita klik yang record into same variable. Nah, ini kita ubah ya yang kelompok pasiennya. Nah, kita tulis obat X. Di sini value-nya 1. Kemudian obat Y value-nya 2, new value-nya 2. Lalu obat Z new value-nya 3. Continue. Klik OK. Nah, ini udah keganti ya. Jadi yang tadinya masih pakai tulisan obat X, obat Y, dan obat Z, ini udah berubah jadi numerik. Sekarang kita ubah di variable view-nya. Nah, jangan lupa di value-nya, di value kelompok pasiennya ini juga kita isi ya. Nah, tadi kan value yang pertama itu obat X. Value yang nomor 2 itu obat Y. Value nomor 3 itu obat Z. Sorry. Nah, udah. Setelah itu kita akan mulai mencoba menguji one way ANOVA. Kita klik analyze, lalu compare means, kemudian kita klik yang one way ANOVA. Nah, untuk tekanan darah kita taruh di dependent list, kemudian yang kelompok pasien kita taruh di factor. Nah, lalu kita klik option. Nah, di klik option ini kita pilih yang deskriptif sama yang homogeneity of variance test. Continue. Terus kita ke yang post hoc. Nah, di post hoc ini kita pilih yang Bonferroni sama yang Tukey. Nah, significance levelnya ini kan yang tadi udah dijelasin ya, yang dari SPSS-nya itu 0,05. Oke. Nah, ini untuk outputnya. Sorry. Nah, untuk outputnya ini yang tekanan darah deskriptifnya bisa kita lihat. Obat X ini jumlahnya ada 7, peminum obat X ya. Peminum obat X ini ada 7, terus rata-ratanya 125,00. Kemudian obat Y ada jumlahnya juga ada 7, obat Z jumlahnya 7. Rata-rata obat Y itu 125,00 dan rata-rata obat Z itu 152,14. Nah, untuk kemudian kita lihat di sini minimum sama maksimumnya. Obat X minimumnya 110, maksimumnya 140. Kemudian obat Y minimumnya 105, maksimumnya 140. Obat Z minimumnya 130, maksimumnya 175. Nah, untuk test of homogeneity of variance-nya kita lihat di sini ada ini di sini dia berdasarkan dari rata-rata ya. Kita fokusnya ke rata-ratanya karena yang mana
lev yang mana di sini Leven statistiknya itu 0,352. DF-nya DF-nya itu kita lihat di sini 2, DF1, kemudian DF2-nya 18. Nah, signifikannya itu 0,708 yang artinya nilainya lebih besar dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05 atau data memiliki varians yang sama. Jadi kesimpulannya ini varians dari ketiga kelompok ini memiliki varians yang sama ya. Oke. Setelah itu kita balik ke PPT-nya. Nah, kita buka di sini. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya itu H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA-nya rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriterianya, apabila signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian apabila signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita balik lagi ke outputnya. Kita lihat yang di tekanan darah ANOVA. Untuk signya kan 0,01. Yang mana artinya kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi keputusan yang bisa diambil itu ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda. Jadi ketiga obat X, Y, dan Z itu masing-masing memberi efek yang berbeda dan juga untuk F hitungnya. Nah, ini untuk F-nya. Uji F tabel dan F hitung. Selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, rumusnya F tabel sama dengan DF pembilang atau N1 per DF penyebut atau N2. Nah, ini kita balik lagi ke outputnya. Tadi kan udah disebutin ya, ada DF pembilang sama DF penyebut. Nah, untuk yang between group ini, itu DF pembilang ya. Jadi DF pembilang itu between group. Kemudian within grupnya ini adalah DF penyebut. Jadi artinya itu sama dengan 2/18 untuk F hitungnya. Nah, cara menentukan hasilnya itu kita buka di F tabelnya. Nah, ini ya kita lihat di F tabelnya. DF untuk pembilang N1 itu ada di sini, di atas ini, ya, yang menyamping. Kemudian DF penyebut atau N2 ini di samping yang menurun, ya. Jadi sekarang kita lihat nih. Tadi kan DF pembilangnya itu N1-nya itu kan 2. Nah, untuk DF penyebutnya itu N2-nya itu 18. Nih, 2-nya kita lihat terus kita ke bawah, sini kita lihat. Nah, 18. Barulah kita nemu hasilnya 3,55. Sekarang kita balik lagi ke outputnya. Jadi, karena tadi kita udah ketemu hasilnya 3,55, F tabel lebih kecil dari F hitung. Jadi,
3,55 itu kan lebih kecil dari 10,005 ya. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke post hoc test. Kita lihat di PPT-nya. Nah, post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean antara yang signifikan. Nah, di post hoc test ini kan ada dua ya, ada Tukey sama ada Bonferroni. Nah, untuk Tukey, Tukey ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Pengujian perbandingannya yaitu menggunakan signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS secara default yaitu 0,05. Nah, lalu yang Bonferroni itu adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama maupun yang berbeda pada setiap peraturan dengan membuat perbandingan. Nah, yang pertama, kita itu akan membandingkan antara obat X dengan obat Y. Untuk nilai rata-ratanya itu kan 0,000 dan nilai sig-nya itu 1,000, yang artinya signifikasinya itu lebih besar dari nilai probabilitas, yang mana perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, kita membandingkan obat X dengan obat Z. Nah, ini kita lihat ya, mean-nya itu minus 27,143, sedangkan sig-nya itu 0,003. Nah, sama ya, yang artinya signifikasinya itu lebih kecil daripada nilai probabilitas, jadi perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membandingkan obat Z dengan obat Y. Nih, dia rata-ratanya 27,143, kemudian signifikasinya 0,03. Jadi sama juga, jadi sig-nya itu lebih besar dari nilai probabilitas yang mana perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Nah, lalu kan di sini ada tanda bintang ya. Nah, tanda bintang ini artinya adanya perbedaan secara signifikan, itu pun di Bonferroni yang ini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan yang untuk homogeneous subsets. Nah, di sini subsets for alpha ini ada 0,05 dan terdapat dua kolom 1 dan kolom 2. Nah, N ini itu jumlah banyaknya pasien. Dengan melihat subsets for alpha di kolom 1 itu ada obat X dan obat Y. Sedangkan di kolom 2 terdapat obat Z yang memiliki rata-rata 152,14. Jadi disimpulkan obat X dan Y tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan yang Z ada perbedaan yang signifikan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.